Shalom, selamat pagi untuk siswa kelas 8 Pendidikan Agama Kristen khusus SMP. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan ini adalah bab kedua daripada pembahasan kita di Pendidikan Agama Kristen khususnya semester ini ya. Hari ini saya bahas tentang hidup berpengharapan ya. Saudara lihat ya gambar paling depan ini. Dasar Alkitabnya ada di 2 Korintus 4 ayat 8. Dikatakan gini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini adalah suatu perkataan Paulus yang sangat powerful. Perkataan Paulus yang sangat memiliki kuasa gitu loh. Artinya gini, dalam segala hal kami ditindas, terjepit, habis akal, namun tidak putus asa. Wow, ini keren banget. Nah, dalam keadaan seperti ini misalnya, dalam keadaan corona seperti ini, kita belajar dari rumah, kita kerja dari rumah, tertekan, ya kan? Putus asa, harusnya ini udah harus jalan-jalan, harusnya ini kan kita ke alun-alun, harusnya ini misalnya kita jalan-jalan ke mall, tapi ini kok malah di rumah aja. Nah, kadang-kadang kita kehilangan pengharapan, bukan? Kita cepat sekali putus asa. Tapi mari kita belajar dari Paulus. Dibilang dalam segala hal. Apa aja itu? Kemiskinan. Mungkin ada yang kurang ditambahkan di sini. Kemiskinan, kelaparan, ya kan? Ketelanjangan. Tapi kami tidak putus asa, gitu loh. Nah, ringkasan materinya mulai kita bahas tentang makna hidup berpengharapan. Ya, sejak Salomo mati, kerajaan Israel terpecah jadi dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti zaman Daud dan Salomo. Ya, bangsa Israel bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu, umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang makmur jaya seperti nubuatan para nabi. Misalnya dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 2, Mika 5 ayat 1 sampai 2. Nah, artinya gini, sejak Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah jadi dua. Nah, artinya gini, tadinya mereka biasa hidup nyaman, biasanya mereka biasa hidup baik-baik aja, santai, tidak ada yang mengganggu, tidak ada kekurangan, tidak ada butuh apa aja semuanya ada gitu loh. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia juga diperhadapkan masalah seperti itu, bukan? Ya kan? Orang tua masih hidup, ya kan? Kita mau ke sekolah diberi uang jajan sama orang tua, apapun yang kita kerjakan selalu berhasil, ya kan? Kita mempunyai fasilitas dari papa mama, ya kan? Dikasih motor, dikasih handphone, laptop untuk sekolah, bahkan ke sekolah pun misalnya diantar, difasilitasi dengan baik. Tetapi apa yang terjadi kalau suatu saat yang kita punya itu tidak ada? Pasti yang pertama sebagai manusia pasti kita putus asa, kecewa, marah, jengkel dengan keadaan. Tetapi mari kita belajar dari bangsa Israel. Ya, apapun yang terjadi, seperti apapun keadaannya, kita tetap percaya sama Tuhan. Gitu loh. Ya, ini coba lihat ya. Namun harapan mereka tidak tercapai. Malahan mereka mengalami penjajahan dari bangsa Mesir dan Syria serta Romawi. Artinya gini, dari masalah yang ini mereka hadapi, ya kan? Mereka sudah tidak mengalami kejayaan, kemakmuran, ditambah lagi mereka dijajah oleh bangsa Mesir, Syria, dan Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain, ya. Nah, Israel itu terpecah menjadi dua. Yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan kepada janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak dan menjadi penjahat yang mengacaukan keadaan. Terpecahnya jadi dua. Yang pertama itu udah banyak orang yang kehilangan pengharapan. Mereka udah berpikir, kayaknya ini nggak ada Tuhan. Kayaknya ini Tuhan udah tidak sanggup menolong kita. Kayaknya ini kita udah kayaknya mati deh adanya. Nah, kita juga kadang-kadang begitu kan, apalagi ini masa-masa corona, masa-masa covid. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan baik-baik saja, tidak usah takut. Corona itu memang ada, tetapi kalau kita lawan dengan iman, kita beriman juga tapi harus berhikmat ya. Kita lawan dengan iman, tetap jaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan. Menurut saya kita tidak perlu khawatir harusnya. Kita sudah berjaga-jaga sih, kita sudah berdoa, menurut saya aman-aman saja. Yang kedua,
mereka yang percaya kepada janji Allah tetap berpegang pada pengharapannya. Artinya gini, ada dua jenis orang. Yang satu itu kumpulan orang-orang yang tidak percaya, yang satu kumpulan orang-orang yang masih percaya kepada janji Allah. Pertanyaannya, kita mau ada di mana? Dan saya berdoa kita berada di golongan yang kedua, bahwa kita masih tetap percaya kepada janji Allah. Corona boleh ada, COVID ini boleh ada, tetapi janji Allah masih juga tetap ada, bahkan sampai selama-lamanya akan tetap ada. Gitu loh. Nah, mari kita belajar dari Simeon. Lukas mencatat, ya, Simeon itu adalah orang yang hidup benar dan saleh yang menantikan penghiburan bangsa Israel. Dalam Lukas 2 ayat 25 dikatakan dia adalah orang benar dan saleh, dia menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Penghiburan apa, Pak? Ya, bangsa Israel kan sedang mengalami penjajahan, penindasan, ya kan? Tetapi karena dia orang yang benar dan saleh, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Gitu loh. Ya, ia dengan setia beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak tentu. Kepercayaannya terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Artinya gini, orang lain sudah tidak mengharapkan ada Tuhan yang akan menolong, tetapi dia tetap percaya Tuhan pasti tolong. Ini yang disebut dengan keadaan tidak tentu, ya kan? Dengan melihat keadaan corona seperti ini, mungkin anak-anak di rumah juga akan takut ini. Kayak ini kita masih bisa sekolah enggak ya? Takutnya ini kita sudah kelas 8, tak taunya nanti pas tatap muka kita sudah jadi mahasiswa atau kita sudah jadi kelas 3 SMA tanpa kita harus ke sekolah, tanpa kita harus bertemu dengan guru-guru di sekolah, betul? Nah, tetapi kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak boleh hilang. Mari kita belajar dari Simeon. Dalam keadaan tidak tentu, ia tetap mengharapkan janji Tuhan. Pentingnya memiliki pengharapan, ya. Kita sudah belajar dari Simeon yang memiliki keyakinan yang teguh. Pengharapan itu kenapa harus penting bagi hidup kita? Pengharapan itu akan membuat kita mampu bertahan. Ya, dalam menghadapi keadaan ini, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, akhirnya gini, ya udah, saya tetap percaya kepada janji Tuhan. Kita tetap bertahan menantikan janji Tuhan. Pengharapan itu akan membuat kita terus maju dan bukan berdiam diri. Artinya gini, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, apapun yang menjadi cita-cita, harapan kita akan kerjakan dengan maju terus ke depan dan tidak akan berjalan di tempat atau mundur. Ya, itulah yang digambarkan oleh kitab Ibrani. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sebuah sau. Ya, sau itu atau jangkar ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibarat kapal kalau tidak punya sau akan mudah terbawa ombak. Artinya gini, pengharapan ini, jadi kalau sau itu berguna bagi kapal untuk menahannya dalam menghadapi ombak, jadi pengharapan itu juga ibarat sau ini. Saya lupa menampilkan gambarnya, sorry banget ya. Pengharapan itu ibarat sau ya, artinya kalau kita nggak punya pengharapan, kita akan mudah terserang oleh masalah, ya. Ibarat kapal, kalau tidak punya sau, mudah untuk terbawa ombak. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau tidak punya pengharapan, maka kita akan mudah diserang oleh masalah. Mari kita belajar punya pengharapan dalam Tuhan. Bila sekarang ini hidup kita dalam masalah, entah itu kesulitan apapun, belajar di rumah dan di sekolah tidak senang, jangan putus asa, tetap berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah atau kesulitan yang kita alami saat ini pasti akan berlalu nanti, ya. Kita percaya itu pada janji Tuhan. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kita alami, percayalah. Jadi sebagai anak yang belajar di rumah, saya berdoa kalian belajar dengan baik, ya. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tolong dikerjakan dengan baik dan saya berdoa kalian semua akan baik-baik saja, ya. Seperti yang dialami oleh Paulus bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Mari kita belajar dari Paulus yang tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, berpegang teguh pada pengharapan
bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya apa yang kita harus lakukan? Bertekun dalam doa dan jangan berhenti berusaha. Orang yang berusaha saja tanpa doa, dia akan bekerja ya tanpa tujuan. Tapi kalau orang berdoa tanpa berusaha, dia akan hanya berbicarakan hal-hal yang rohani. Ya. Jadi artinya gini, kalau saya memberikan suatu kalimat yang sederhana gini, kalau kita hanya bekerja tanpa berdoa, menurut saya kita hanya sekedar bekerja. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan bekerja, gitu ya. Lakukanlah yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Jadi, apapun yang mampu kita kerjakan, ya kita kerjakan. Yang kita tidak mampu kerjakan, Tuhan pasti akan sanggup mengerjakan itu. Kesimpulannya adalah, kita sebagai orang percaya harus tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Kristus sudah menjanjikan kepada kita bahwa jangan kehilangan pengharapan. Ya, masalah yang terjadi tidak boleh mempengaruhi pengharapan kita dalam Tuhan. Harusnya masalah itu memperkuat iman kita. Kita lebih yakin bahwa Tuhan pasti tolong kita. Ya, apapun yang terjadi, hidup kita, Tuhan pasti akan memiliki rancangan yang terbaik. Artinya, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini yang di luar daripada kontrol Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Belajarlah dari Simeon yang selalu menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kalian kelas 8. Sukses selalu. Saya berdoa kalian dalam keadaan baik. Tuhan memberkati. Amin.